Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, kita lanjutkan ke bab baru yaitu tentang turunan. Materi ini sangat erat hubungannya dengan bab limit karena nanti ketika kita mengerjakan limit akan lebih mudah menggunakan dengan turunan. Nanti kita akan membagi menjadi beberapa bentuk turunan ya, dari yang bentuknya perkalian, dari yang bentuknya fungsi, sampai dengan bentuk yang pecahan, ada pembilang dan juga penyebut. Ada 5 bentuk turunan yang akan kita bahas anak-anak ya. Kita bahas satu-satu dulu. Dari bentuk yang pertama itu ada fx sama dengan x pangkat n. Turunannya itu biasanya ditulis dengan f, ada tanda satu kecil di atas. Kita bacanya f aksen x. Untuk bentuk yang pertama x pangkat n, f aksen x itu n-nya dibawa ke depan ya, jadi koefisien. Kemudian x-nya pangkatnya dikurangi 1. X pangkat n itu turunannya n-nya dibawa ke depan jadi koefisien, kemudian pangkatnya selalu dikurangi 1. Ini bentuk yang pertama. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh 1, fx sama dengan x pangkat 4. Turunannya itu berarti 4-nya dibawa ke depan jadi koefisien 4. Kemudian x-nya pangkatnya selalu dikurangi 1. 4 dikurangi 1. 4 dikalikan x, 4 dikurangi 1 itu 3. Ya. Atau kita boleh menuliskannya 4x pangkat 3. Ini turunan dari fx sama dengan x pangkat 4. Kita coba ke contoh 2 ya. Contoh 2. Fx sama dengan x pangkat 5. F aksen x atau turunannya, 5-nya kita bawa ke depan jadi koefisien 5. Kemudian pangkat x-nya selalu dikurangi 1. Berarti 5 dikurangi 1. 5 x pangkat 5 dikurangi 1 itu 4. Atau kita bisa menuliskannya 5x pangkat 4. Itu turunan dari x pangkat 5. Kita coba mengerjakan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, pangkatnya negatif ya. Ada fx sama dengan x pangkat min 7. Prinsipnya sama mengerjakannya. Pangkatnya kita bawa ke depan, berarti min 7. Kemudian dikali x, pangkatnya selalu dikurangi 1. Berarti min 7 dikurangi 1. Min 7, ya. Min 7 min 1 itu min 8. Atau kita bisa menuliskannya min 7 x pangkat min 8. Ini turunan dari x pangkat min 7. Kita coba contoh yang keempat. Ya, contoh yang keempat, fx sama dengan x pangkat 3/2. Pangkatnya pecahan ya, prinsipnya sama mengerjakannya. Pangkatnya kita bawa ke depan jadi koefisien, berarti 3/2. Kemudian x-nya pangkatnya selalu dikurangi 1. 3/2 dikurangi 1. Kita tuliskan 3/2, x pangkat 3/2 itu 1/2 ya, 1/2 dikurangi 1 itu sama dengan setengah. Atau kita bisa menuliskan 3/2, x pangkat setengah. Ini turunan dari x pangkat 3/2. Kita masuk ke bentuk yang kedua, fx sama dengan k dikalikan x pangkat n. Ini berarti soalnya di depan itu ada koefisien ya, ada angka lagi. Prinsipnya sama seperti tadi. Koefisiennya kita tuliskan untuk turunannya, kemudian n-nya dibawa ke depan, dikali n, kemudian x-nya tetap n dikurangi 1 pangkatnya. Jadi kalau ada k dikalikan x pangkat n, itu f aksen atau turunannya, k dikalikan n, kemudian x-nya tetap pangkatnya n min 1. Kita coba mengerjakan contoh 1 ya. Contoh 1, fx sama dengan 8x pangkat 3. F aksen x atau turunannya, 8-nya kita tulis dulu. Pangkatnya dibawa ke depan, berarti 8 dikali 3. Kemudian x-nya tetap, pangkatnya dikurangi 1. Berarti 3 dikurangi 1. 8 dikali 3 itu 24. Dikalikan x pangkat 3 dikurangi 1, 2. Atau kita boleh langsung menuliskannya 24x pangkat 2. Kita coba mengerjakan contoh yang kedua. Contoh kedua, ada fx sama dengan 8x pangkat 2. Kita kerjakan ya, f aksen x-nya, 8-nya kita tulis lagi, 8. 2-nya kita bawa ke depan, berarti 8 dikali 2. Kemudian pangkatnya x dikurangi 1. X pangkat 2 dikurangi 1. 8 dikali 2 itu 16.
X pangkat 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 itu 1, berarti 16X pangkat 1, atau kita tuliskan 16X saja. Ini contoh 2, kita coba contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, fx sama dengan 8x, atau ini sebetulnya pangkat 1, cuma tidak dituliskan ya. Kita kerjakan sama seperti yang tadi, 8-nya kita tulis lagi, kemudian dikali, pangkatnya dibawa ke depan, dikali 1, kemudian pangkat x-nya selalu dikurangi 1, berarti 1 dikurangi 1. 8 dikali 1 itu 8, dikalikan x pangkat 1 dikurangi 1 itu 0. Anak-anak kita tahu ya, semua bilangan atau semua variabel jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Karena itu ini sama dengan 8 dikali 1, atau hasil akhirnya sama dengan 8. Atau kita bisa membuat kesimpulan untuk turunan yang x-nya pangkat 1 itu langsung hilang ya. Jadi 8x pangkat 1 itu kalau diturunkan sama dengan 8. Kita coba contoh yang keempat. Contoh yang keempat, ada fx sama dengan 10x atau 10x pangkat 1. Berarti f aksen x turunannya itu 10 dikali satunya kita bawa ke depan, kemudian x-nya pangkat 1 dikurangi 1. 10 dikali 1 itu 10, dikalikan x, 1 dikurangi 1 itu 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti 10 dikali 1 atau sama dengan 10 ya. Tadi contohnya kalau 8x pangkat 1 turunannya 8. Contoh berikutnya 10x pangkat 1 turunannya sama dengan 10. Kita tinggal menghilangkan variabel yang di belakangnya. Kita coba contoh yang kelima. Kalau ada fx sama dengan min 12x. Ini pangkatnya 1 ya, maka f aksen x turunannya langsung sama dengan min 12. Kita coba satu contoh lagi. Contoh yang keenam. Kalau ada fx sama dengan 3/4x, ini pangkat 1 ya, berarti f aksen x-nya langsung sama dengan 3/4. Kita masuk ke bentuk yang ketiga, fx sama dengan k, atau sama dengan konstanta, atau sama dengan angka, berarti di sini tidak ada variabel. Tidak ada variabel atau tidak ada huruf maksudnya ya, jadi hanya ada angka. Itu nanti turunannya langsung sama dengan 0 atau habis. Kita coba buktikan di contoh 1, fx sama dengan 12. Itu sebetulnya boleh kita tuliskan 12 dikalikan x pangkat 0. Kita tahu x pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti kalau 12 dikali 1 sama dengan 12. Kembali lagi ke soal ya. Kita coba cari turunannya. F aksen x itu berarti 12 dikali pangkatnya 0. Kemudian dikali x pangkat 0 dikurangi 1. 12 dikali 0 itu 0, x pangkat berapapun, kalau dikalikan 0 hasilnya 0 atau habis. Ya, kita coba contoh yang kedua. Kalau ada fx sama dengan 24 minus 24, tidak ada variabelnya, berarti f aksennya langsung sama dengan 0 atau habis. Kita coba satu contoh lagi. Contoh yang ketiga, kalau ada fx sama dengan 3/2, maka f aksen x sama dengan 0, karena dia tidak punya variabel. Kita masuk ke bentuk yang keempat, fx sama dengan u dikali v. Maksudnya ada perkalian ya, itu turunannya nanti u aksen v dikalikan v ditambah u dikalikan v aksen. Gantian anak-anak ya. Kalau yang bentuk pertama itu u-nya kita turunkan dikalikan v, v-nya tidak diturunkan, kemudian ditambah yang bagian belakang, u-nya tidak kita turunkan, v-nya kita turunkan. U itu yang di depan, v-nya yang di belakang. Kita langsung ke contoh soal 1 ya. Contoh 1. Kita coba mengerjakan contoh 1. Ini bentuknya perkalian ya. Jadi 5x pangkat 2 dikalikan 2x plus 3. Yang depan ini kita anggap U, kemudian yang belakang atau yang kedua ini kita anggap V. Supaya tidak salah mengerjakannya, kita tuliskan satu-satu dulu ya. U sama dengan 5x pangkat 2. Setelah itu kita cari turunan dari U, berarti U aksen. Itu kalau diturunkan 5, pangkatnya dibawa ke depan, dikali 2. Kemudian x-nya pangkat 2 dikurangi 1. 5 dikali 2, 10.
2 dikurangi 1 itu 1, berarti 10x pangkat 1. Satunya tidak usah kita tuliskan ya. Untuk yang di sebelah sana kita tulis dulu. P-nya sama dengan 2x plus 3. Kemudian kita cari V aksennya. 2x itu turunannya langsung sama dengan 2. Tadi kalau x-nya pangkat 1, kalau diturunkan langsung hilang. 3 itu karena konstanta, dia tidak punya turunan, sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan V aksennya itu sama dengan 2. Setelah itu kita kerjakan sesuai dengan rumusnya ya. F aksen X itu sama dengan U aksen P ditambah U dikalikan V aksen. U aksennya kita tulis 10x. 10x dikalikan V. V-nya itu 2x plus 3. Kemudian ditambah U kita tuliskan U-nya itu 5x kuadrat. Terus dikalikan V aksen. V aksennya itu 2. Kita kerjakan yang bagian depan dulu. 10x dikalikan 2x itu sama dengan 20x pangkat 2. Ditambah 10x dikalikan 3 itu 30x. Kemudian kita tambahkan 5 dikali 2 itu 10. 10x pangkat 2. Nah, kita lihat kalau pangkatnya sama itu bisa kita jadikan satu ya, tapi kalau pangkatnya beda tidak boleh. Di hasil ini yang depan 20 itu x-nya pangkat 2, yang belakang x-nya juga pangkat 2. Ini berarti bisa kita jumlahkan. 20x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 itu sama dengan 30x pangkat 2. Yang di tengah kita biarkan 30x karena pangkatnya 1, tidak sama ya. Berarti hasil akhirnya itu sama dengan 30x pangkat 2 ditambah 30x. Kita coba contoh yang kedua. Berikutnya kita coba contoh yang kedua. Itu ada fx sama dengan 2x plus 5 dikalikan x kuadrat min 4x. Ini bentuknya perkalian ya, jadi bentuk yang keempat. Yang di depan ini kita anggap U, kemudian yang di belakang kita anggap V. Seperti tadi, kita mengerjakannya satu-satu dulu supaya tidak salah ya. U-nya kita tulis dulu. U sama dengan 2x plus 5. U aksennya turunan dari 2x itu 2. Turunan dari 5 itu 0 atau habis, tidak usah kita tuliskan ya. Kemudian yang di sebelah sana, V-nya itu sama dengan x kuadrat min 4x. V aksen turunannya x kuadrat kalau diturunkan jadi 2. X pangkat 2 dikurangi 1 min 4x itu turunannya min 4. 2 dikurangi 1 itu 1, jadi turunannya 2x min 4. Setelah itu kita kerjakan sesuai dengan di rumus ya. F aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Kita masukkan U aksennya 2, V nya kita ganti x kuadrat min 4x ditambah U-nya kita tuliskan 2x plus 5. Kemudian kita kalikan V aksen. V aksennya 2x min 4. 2 dikalikan x kuadrat itu 2x kuadrat. 2 dikalikan min 4x itu min 8x. Kita kerjakan yang bagian belakang ya. Ini seperti persamaan kuadrat. 2x dikali 2x itu 4x pangkat 2. 2x dikalikan min 4 itu min 8x. Gantian 5 dikali 2x itu 10x. 5 dikali min 4 itu min 20. Kita coba cari yang pangkatnya sama ya. Yang pangkatnya sama kita jadikan satu dulu. 2x kuadrat, ada pangkat 2 juga di sini, ditambah 4x kuadrat. Kemudian min 8x. Kita jadikan satu dengan yang di belakang ini, min 8x ditambah 10x min 20. Ya, semuanya sudah kita geser ya. 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat itu 6x kuadrat. Min 8x ditambah min 8x itu min 16x. Min 16x ditambah 10x itu tinggal min 6x. Min 20. Ya, ini adalah turunan dari fx. 2x plus 5 dikali x kuadrat min 4x. Kita masuk ke bentuk yang kelima ya. Ada fx sama dengan ux
pangkatnya N. Ini beda dengan yang bentuk sebelumnya ya. Jadi cirinya kalau yang di sini, di dalam tanda kurung itu ada X, tapi masih dipangkatkan lagi. Cara mengerjakannya sama, pangkatnya kita bawa ke depan, N. Kemudian N-nya kita kalikan dengan UX. Pangkatnya dikurangi 1 ya. N dikurangi 1. Kemudian yang harus diingat-ingat, karena ini bentuk fungsi, di dalam ada X, itu berarti dia harus diturunkan lagi. Berarti dikalikan dengan U aksen. Harus diingat-ingat ya. Jadi N-nya dibawa ke depan, kemudian yang di dalam kurung itu pangkatnya dikurangi 1. Kemudian yang di dalam kurung harus kita turunkan lagi, karena dia bentuknya fungsi. Ini yang harus hati-hati ya. Jadi di dalam kurung harus kita turunkan lagi. Kita coba ke contoh 1. Kita coba mengerjakan contoh 1. Fx sama dengan di dalam kurung itu ada 2x plus 4. Di dalam kurung ada variabel x. Kemudian ini yang di dalam kurung itu masih dipangkatkan 3 lagi ya. Berarti yang harus kita ingat-ingat, yang di dalam kurung ini sama dengan U. Kita anggap U ya. Berarti kalau yang di dalam kurung itu kita anggap U, 2x plus 4, maka U aksennya itu kita turunkan. Turunan dari 2x itu sama dengan 2. Turunan dari 4 itu 0 atau habis. Kita langsung mengerjakan seperti yang sebelumnya ya. Berarti 3-nya kita bawa ke depan. F aksen X. Pangkatnya kita bawa ke depan 3. Kemudian yang di dalam kurung kita tulis lagi 2x plus 4. Pangkatnya dikurangi 1 ya. 3 dikurangi 1. Hati-hati, dikalikan dengan U aksen. U aksennya itu 2. Ini yang harus kita tuliskan lagi. 3 dikali 2x plus 4, 3 dikurangi 1 itu pangkatnya tinggal pangkat 2, kemudian dikali 2. 2-nya boleh kita pindah ke depan ya, berarti jadi 3 dikali 2 dikali 2x plus 4 pangkat 2, atau hasil akhirnya 6 dikalikan 2x plus 4 pangkat 2. Ini contoh yang bentuk fungsi. Kita coba ke contoh yang kedua. Kita coba ke contoh 2, ada fx dalam kurung 2x kuadrat plus 6x dipangkatkan 3. Yang di dalam kurung itu kita anggap U. Kita tuliskan dulu, U-nya sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6x. Kita turunkan ya. U aksen turunan dari 2x kuadrat itu 2, dikali 2 itu 4. X-nya pangkat 2 dikurangi 1 tinggal 4x. Ya, turunan dari 6x itu hanya tinggal 6. Setelah itu kita coba mengerjakannya dengan rumus. Kita kerjakan biasa ya, berarti 3-nya f aksen x. Pangkatnya 3 kita bawa ke depan, 3. Yang di dalam kurung kita tulis lagi 2x kuadrat plus 6x. Pangkatnya dikurangi 1, 3 dikurangi 1, jangan lupa dikalikan dengan U aksen. U aksennya itu 4x ditambah 6. Kita tuliskan 3 dikali 2x pangkat 2 ditambah 6x. 3 dikurangi 1 itu pangkatnya tinggal 2, dikalikan 4x plus 6. Karena yang belakang pangkatnya hanya 1, bisa kita pindah ke depan, kita kalikan dengan koefisien yang di depan. Berarti 3 dikali 4x plus 6 dikalikan 2x kuadrat plus 6x pangkat 2. 3 dikalikan 4x itu 12x, 3 dikali 6 itu 18. Ya, ini adalah hasil akhirnya 2x kuadrat plus 6x pangkat 2. Anak-anak, kita untuk pertemuan pertama sampai dengan bentuk yang kelima dulu ya. Ada satu bentuk yang bentuknya nanti pembagian, ada pembilang, ada penyebut. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian kita masuk ke aplikasi turunan, itu nanti masuk ke selang kemonotoan, ada fungsi naik dan fungsi turun. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.